Coba bayangin, sebuah rumah digotong bareng-bareng untuk dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Hasilnya tidak mungkin, bukan? Tapi di Nusa Tenggara Timur ada loh, namanya adat gotong rumah. Jadi, kalau ada yang bangun rumah baru, rumah lama itu akan dipindahkan ke kerabat atau saudara dengan cara digotong bareng-bareng. Keren banget kan? Nah, adat gotong rumah ini adalah salah satu contoh nyata dari gotong royong. Tapi sebenarnya apa sih gotong royong itu? Dan kenapa kok gotong royong ini penting banget buat kita? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gotong royong itu artinya bekerja sama antar anggota suatu komunitas. Gampang ya, gotong itu bekerja dan royong itu bersama-sama. Jadi, gotong royong itu bekerja bersama-sama. Dan tahu nggak, gotong royong ini bukan cuma tren sesaat loh. Ini sudah jadi DNA bangsa Indonesia sejak dulu kala. Bahkan, nilai-nilai gotong royong ini sudah tertanam di Pancasila Sila ketiga. Artinya, ini warisan kepribadian yang harus kita jaga dan lestarikan sampai kapanpun. Lalu, kenapa sih kita harus banget melestarikan dan punya sikap gotong royong ini? Emang apa untungnya buat kita? Ini dia 3 alasan utama kenapa kita harus memiliki sikap gotong royong. Yang pertama, melatih kolaborasi. Hidup ini nggak bisa sendirian kan? Nah, dengan gotong royong, kita jadi terbiasa kerja tim. Kita belajar gimana caranya ngumpulin ide, bagi-bagi tugas, dan bareng-bareng mencapai tujuan. Ini merupakan modal penting banget kalau kamu sudah dewasa. Yang kedua, menemukan kepedulian. Coba deh kalau kita sering bantu teman, bantu tetangga, lama-lama hubungan kita sama mereka jadi dekat banget. Kita jadi lebih sayang, lebih ngertiin, dan tahu kalau kita itu nggak sendiri. Lingkungan pun jadi damai, aman, dan nggak ada tuh rasa iri hati. Yang ketiga, belajar berbagi. Gotong royong itu otomatis bikin kita berbagi waktu, tenaga, bahkan ilmu yang kita punya. Mungkin kamu jago gambar dan temanmu jago nulis. Kalau kerja kelompok, kalian bisa saling berbagi biar hasilnya makin keren. Dan yang paling penting, dengan gotong royong, pekerjaan jadi lebih ringan dan cepat selesai. Oke, siap-siap, waktunya kuis. Coba deh, dari semua manfaat keren tadi, mana nih yang bukan termasuk manfaat dari gotong royong? Apakah pilihan A, B, atau C? Jawaban yang tepat adalah B, karena dengan gotong royong membuat pekerjaan menjadi lebih ringan, bukan malah jadi berat. Buat teman-teman yang sudah jawab dengan benar, kamu keren banget, bisa lanjut ya. Dan buat yang masih salah, jangan khawatir. Teman-teman bisa tonton ulang videonya dan jawab lagi kuisnya. Oke, sekarang sudah tahu kan kenapa gotong royong itu penting banget? Pertanyaannya, gimana sih caranya kita bisa mulai gotong royong ini? Caranya gampang banget kok. Kita bisa mulai dari 3 lingkungan terdekat kita. Yang pertama, di lingkungan keluarga atau di rumah. Coba deh setelah nonton ini langsung bantu ibu masak atau bantu ayah cuci kendaraan. Bisa juga bantu ngepel atau nyuci piring. Dijamin deh pekerjaan di rumah jadi lebih cepat selesai dan keluarga makin kompak kayak tim sepak bola. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Di sekolah kita bisa mulai dengan rajin piket kelas, ikut kerja kelompok dengan teman-teman, atau bisa ikut kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Nah, kalau ada kerja bakti di lingkungan rumah kamu bisa ikut bantu-bantu yang ringan aja. Misalnya, ambilin sampah, bawain minuman, atau bersihin peralatannya. Kamu nggak harus angkat yang berat-berat kok. Cukup dengan yang ringan-ringan kamu sudah bisa bergotong royong. Nah, siap-siap untuk kuis terakhir biar pemahaman teman-teman makin mantap. Coba jawab pertanyaan berikut ini ya. Kegiatan adat gotong rumah dari Nusa Tenggara Timur termasuk contoh gotong royong di lingkungan A. Keluarga, B. Sekolah, C. Masyarakat. Jawaban yang tepat adalah C. Ya, betul sekali. Walaupun rumahnya nanti untuk kerabat atau saudara, tapi proses pemindahannya melibatkan banyak orang dari masyarakat setempat. Jadi, itu contoh gotong royong di lingkungan masyarakat. Nah, teman-teman sekarang sudah tahu kan apa itu gotong royong, kenapa penting buat kita, dan gimana cara mulai bergotong royong. Ingat ya, gotong royong itu asik, bikin kerjaan mudah, dan bikin kita makin akrab. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk mulai dari sekarang, kita terapkan sikap gotong royong dimanapun kita berada. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.